warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah sarapan semuanya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Sarapannya di rumah atau di sekolah tadi? Di rumah. Ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Ibu masuk hari ini ingin menyampaikan konsistensi. Ya. Ada tahu ingat konsistensi? Konsisten. Pernah dengar kata-kata itu? Pernah? Oh ya, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa hadir? Diana, apa kabarnya? Diana sakit. Semoga teman kita yang sakit cepat sembuh kembali dan bisa belajar seperti biasa. Amin. Oke, konsistensi adalah kunci sukses yang tak banyak orang mau. Oke. Kita stretching dulu ya, biar semakin semangat. Oke, tahu kan kita hari ini apa? Tahu? Tahu ya. Oke, semuanya boleh berdiri. Semangat, lebih semangat, lebih dekat, oke? Senang belajar tentang layanan BK untuk mengetahui ilmu yang di dalamnya. Saya panggilkan guru namanya Ibu Emma. Ibu tolong pimpin saya. Saya duduk yang manis sambil memperhatikan, mendengar dengan asik apa yang disampaikan. Berpikir dan mencerna agar jadi penerang. Hari ini dapat pencerahan. Hari ini dapat pencerahan. Hari ini dapatkan pencerahan. Oke, boleh duduk kembali. Sekarang ibu mau kamu mengeluarkan buku dan pena. Oke? Mengeluarkan bukunya dengan pena. Ibu mau kamu tuliskan satu kalimat. Atau ibu tunjukkan kalimatnya. Boleh? Ibu tunjukkan kalimatnya. Kamu tulis sekarang. Ibu kasih waktu 1 menit. Satu kalimat pun ditulis sebanyak 10 kalimat. Oke, kalimatnya adalah hari ini semuanya menulis. Hari ini saya memilih. Hari ini saya memilih untuk datang lebih awal. Hari ini saya memilih untuk datang lebih awal. Ya? Tuliskan kalimat itu sebanyak 10 kali. Ibu kasih waktu 1 menit dari sekarang. Oke. Tuliskan sebanyak 10 dengan kalimat yang sama. Macam ni ni. Oke, waktunya tinggal 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada tuh. Ada keterangan juga ya. Oke?
kamu peroleh bagi hasil kamu untuk apa tadi kata-katanya? Hari ini saya memilih untuk datang lebih awal. Apakah itu benar? Apakah ada yang terlambat tadi? Semuanya datang lebih awal? Mantap. Oke, mantap ya. Karena lagi setelah kamu mulai ikut, kira-kira tahu nggak tujuannya? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Ada tahu nggak? Apa kamu menulis? Kira-kira setelah kamu tulis itu ada nggak maksud di dalam hati kamu? Di dalam iya, kata-kata hari ini sesuai yang saya lakukan. Ada nggak betul nggak? Oke, ternyata kata-kata kalimat yang saya tulis hari ini ternyata sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai yang saya lakukan. Ternyata saya datang hari ini lebih awal. Ternyata kalimat itu membuat diri kita jadi apa? Jadi merasa senang kan? Oke, tetapi kalau seandainya kamu terlambat, kamu disuruh menulis kalimat itu, tapi kamu merasa tak pulang ya? Ternyata saya tidak sesuai dengan apa yang saya tuliskan. Benar nggak? Benar. Berarti kamu paham ya? Berarti tujuannya adalah menunjukkan bahwa hal kecil terasa berat jika dilakukan berulang tanpa makna atau tujuan. Ya, paham? Sekarang ibu tanya. Ibu tanya dengan siapa Will ya? Kira-kira apa perasaan kamu setelah kamu menulis? Berulang-ulang tadi. Merasa apa? Apa kamu merasa tadi? Banyak banget. Banyak apa? Benar. Benar punya kata-kata yang sama kan? Ya, yang lain juga ada yang merasa bosan juga kan? Kok kata-kata ini terus yang ditulis, ya kan? Mengapa harus kata-kata ini yang ditulis? Sebanyak 10 kali. Kenapa tidak kata-kata lain? Itulah tadi nak tujuannya. Kita harus tahu tujuannya kenapa seperti itu. Oke, dengan kalimat tadi, berarti kamu datang lebih awal. Apa? Supaya apa? Kamu tidak terlambat. Kalau terlambat kena hukum. Nah, ada konsekuensinya. Kalau kita melakukan kesalahan, berarti ada konsekuensinya. Ya, berarti kalau kita terlambat, saya datang terlambat hari ini, berarti saya harus mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Paham? Berarti kalimat itu bisa membangkitkan gairah kamu, membangkitkan semangat kamu, memberikan motivasi kepada diri kamu. Oke? Berarti dengan kalimat ini sudah menunjukkan bagaimana keadaan hari ini. Oke? Apakah kamu ingin menyerah? Kira-kira siapa yang ingin menyerah menulis? Jujur saja, sama. Anda ingin menyerah tak? Menulis tadi. Tak ada? Buat anak ibu berarti. Tak ada yang ingin menyerah. Walaupun tidak selesai ya dalam waktu 1 menit tulis 10 kalimat ya sama. Oke. Jadi dengan itu, dengan kalimat itu akan menumbuhkan kesadaran kamu. Ya. Kesadaran bahwa dengan datang cepat banyak hal yang bisa kamu lakukan. Misalnya kalau datang cepat apa yang bisa kamu lakukan? Bisa apa? Tiket, misalnya tiket akan tiket selesai tepat waktu. Jadi apa lagi? Kalau datang cepat itu apa yang bisa kamu lakukan? Pergi ke kantin untuk sarapan. Salah satu tujuannya. Jadi kalau kita datang ke sekolah lebih cepat, kita tidak keteteran. Kita kalau seandainya masih lapar, kita bisa ke kantin untuk membeli sarapan. Bagi yang tiket bisa menjalankan tugas tiketnya tepat waktu. Oke, selanjutnya memberikan permainan yang baru. Oke? Suka dengan permainan? Suka. Suka bernyanyi? Suka. Jadi untuk menumbuhkan tadi rasa minat bakat itu tidak bisa dilakukan hanya sekali, harus diulang kali supaya ia menjadi kebiasaan yang baik pada kamu. Oke?
akan kita masukkan ke dalam cawan ya. Kira-kira kalau ibu perhatikan ibu teteskan, ada ibu teteskan. Buat nggak? Dia lambat atau cepat? Lambat ya. Tapi dia tetap berbuat. Ini adalah gambaran. Kira-kira cawan ini bisa penuh nggak kalau bentuk menetes? Penuh ya. Butuh apa ini? Waktu dan kerja keras dan kesabaran. Oke, paham? Ini adalah contoh nyata. Contoh nyata. Cawan ini akan penuh. Akan penuh bila terus diteteskan air. Walau hanya setetes. Tapi lama-kelamaan dia akan menjadi penuh. Bisa kira-kira kamu pahami, kamu bayangkan ini cawan ini pasti akan penuh, seperti batu yang ada di tepi pantai itu, dia kan besar keras kan, tapi karena ombak setiap hari menghantam, maka batu itu lama-kelamaan akan hancur kan. Seperti ini juga, ini lama-lamaannya akan penuh, walaupun pelan-pelan, ya. Paham kira-kira? Oke. Ibu ingin kamu menuliskan tentang gambaran kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata kamu. Kira-kira apa yang ingin kamu tuliskan? Kira-kira apa ingin yang bisa jadi motivasi? Misalnya apa? Kira-kira ingin kamu tuliskan? Apa ini supaya kamu besok harus melakukan apa? Saya besok harus melakukan apa misalnya? Oke, apa misalnya? Saya harus setiap sore latihan. Apa misalnya kamu ada kegiatan lain nggak? Kalau pulang sekolah misalnya sore, misalnya ada yang suka jogging di sore hari. Jogging, ada yang suka jogging. Oke, kamu bisa menuliskan kalimat itu. Saya setiap hari harus melakukan jogging selama 20 menit. Yang lainnya boleh? Boleh sama kalimatnya. Misalnya saya setiap malam harus belajar 15 menit. Boleh ya? Saya tidak, satu kalimat saja. Saya harus belajar. Saya setiap malam harus belajar selama 15 menit ya. Saya setiap malam harus belajar 15 menit. Oke? Ini akan kamu gunakan sebagai apa? Apa ya? Ini boleh berkelompok, misalnya 2 orang, boleh sendiri, ya. Boleh berkelompok, boleh sendiri. Dan perencanaan ini dilakukan selama 7 hari. Oke? Dilakukan selama 7 hari. Jadi, kamu coba dulu, kamu buat perencanaan, kamu tetapkan waktu. Misalnya hari Senin, ya, buat rencana, oke? Bikin kolom, buat nomor, hari Senin misalnya. Jam berapa malamnya kamu belajar? Biasanya kamu belajar jam berapa? Jam 8. Misalnya kamu belajar kan hanya 15 menit. Itu kan jadwalnya. Boleh 2 orang. 2 saja kan? Kalau 2, minimal 2 ya. Oke? Oke? Bisa dipahami? Buat perencanaan selama 7 hari. Menggunakan tabel bisa. Bisa berkelompok 2 orang. Ya? Oke? Kalau yang membuat hanya 1 orang siapa? Yang ingin belajar 1 orang. Misalnya membuat jadi 1 orang.
Nanti tolong ingatkan saya ya. Jam 8. Saling mengingatkan, oke? Jam 8 kita mulai belajar. Selama 15 menit, oke? Kita belajar 15 menit. Jadi untuk yang berkelompok itu lebih konsisten. Paham nggak? Kira-kira? Paham ya? Kalau sendiri kan kadang tiba ada yang ingin dilakukan, ada yang ingin dilakukan. Oke, karena tidak ada yang mengingatkan kan? Kalau kita berdua itu ada yang mengingatkan. Oke, bisa dipahami yang lagi? Mantap. Kita lanjut ya? Lanjut. Kamu bisa melakukan tadi belajar 15 menit. Kamu mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ketujuh. Apalagi kalau itu kamu mengajak kawan atau berkelompok seperti yang disampaikan tadi, ada kawan yang mengingatkan. Oke? Kalau kamu ingin melakukan itu bisa dimulai dari yang pertama sampai ini. Oke? Bisa dipahami? Oke. Dan sampai di bab 7, ibu akan memberikan pesan. Coba kamu dengar dulu. Yang bikin orang gagal bukan karena dia bodoh. Oke? Paham? Yang membuat orang itu gagal bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak bisa konsisten. Jadi tahu nggak konsisten? Konsisten itu tetap tidak berubah. Misalnya kamu buat rencana, ya kamu lakukan rencana itu, kamu tidak berubah-ubah ya. Misalnya saya jogging setiap hari, setiap sore jam 5 dimulai selama 20 menit. Jadi kamu lakukan itu. Kamu bikin schedule, misal hari Senin selesai, hari Selasa selesai, sampai hari terakhir kamu jogging. Kalau kita udah banyak checklist, pasti kita sayang untuk meninggalkan, right? Oke? Bisa dipahami? Sebagai motivasi kamu, bukan siapa yang dekat, tapi siapa yang tetap berjalan. Oke? Bukan siapa yang cepat seperti ini, bukan siapa yang harus cepat, tapi walaupun dia pelan-pelan, tetap berjalan, dia maka dia akan penuh. Oke? Oke, apa kira-kira? Apa satu hal saja yang ingin kamu konsistensi ini? Apa yang ingin kamu lakukan dalam minggu ini? Apa? Belajar apa? Belajar setiap malam. Ya. Oke, Suci akan menerapkan belajar setiap malam. Itu adalah apa yang ingin dilakukan dalam minggu ini dan bisa selanjutnya ya. Oke, siapa yang bisa kamu ajak sebagai kawan untuk kerja kelompok? Siapa ini? Kalau Will mengajak Musnol. Kalau oke, mantap. Kalau yang Oke, karena sudah ada kawan-kawannya. Ini laki-lakinya Bima mau mengajak siapa? Bima. Masih mikir-mikir mau ngajak siapa? Oke, mantap. Karena semuanya udah sampai di sini dong. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadi pelajaran bisa kamu terapkan mulai hari ini ya. Oke, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.